Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rima Amalia Azahra dari kelas 11D. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas sejarah Indonesia tentang kekuasaan Komisaris Jenderal. Bermula dari kebangkrutannya VOC, Inggris pun menduduki tanah Indonesia sejak 1811 setelah mereka menyerang wilayah kekuasaan Belanda di Indonesia. Kekuasaan Inggris diwakilkan oleh Badan Perdagangan Inggris yang bernama EIC, East Indian Company. EIC menunjuk Thomas Stamford Raffles sebagai Gubernur Jenderal di Indonesia. Kekuasaan Raffles di Indonesia berakhir pada tahun 1814 setelah Konvensi London diadakan. Isi dari Konvensi London tersebut yaitu, yang pertama, Belanda menerima kembali semua daerah jajahannya di tangan Inggris, yaitu salah satunya Nusantara. Yang kedua yaitu Inggris memperoleh daerah di India dari Belanda karena EIC berpusat di Calcutta, India. Penyerahan kembali kekuasaan atas Indonesia dilaksanakan pada 19 Agustus 1816. Untuk menerima penyerahan tersebut, Belanda membentuk Komisaris Jenderal yang terdiri dari Cornelis Theodorus Eliot sebagai ketua, Arnold Adrian Buyscke dan Alexander Gerard Philipp Baron van der Capellen sebagai anggota. Komisaris Jenderal kemudian menerima penyerahan dari John Kendall, yaitu pengganti Raffles, sebagai perwakilan dari Inggris. Komisaris Jenderal ini adalah pemerintahan kolektif, di mana masa peralihan tersebut hanya berlangsung dari tahun 1816 sampai 1819. Dalam rangka menerima kembali penyerahan Indonesia dari tangan Inggris, Komisaris Jenderal bertugas untuk menormalisasikan keadaan lama, yaitu saat Inggris menduduki wilayah Indonesia, ke keadaan baru, yaitu saat Belanda akan menduduki wilayah Nusantara. Dan juga untuk mengurus pemerintahan dan memperbaiki perekonomian di Indonesia. Sebagai rambu-rambu pelaksanaan pemerintahan di negeri jajahan, Pangeran William ke-6 mengeluarkan Undang-Undang Pemerintah untuk Negeri Jajahan atau Regeringsreglement pada tahun 1815. Salah satu pasal dari undang-undang tersebut menegaskan bahwa pelaksanaan pertanian dilakukan secara bebas. Hal ini menunjukkan adanya relevansi terhadap keinginan kaum liberal, sebagaimana yang diusulkan oleh Dirk van Hogendorp. Pada tanggal 22 Desember 1818, pemerintah memberlakukan UU yang menegaskan bahwa penguasa tertinggi di tanah jajahan adalah Gubernur Jenderal. Dan pada saat itu, kepala pemerintahan Hindia Belanda mulai dipegang oleh Gubernur Jenderal, yaitu Van der Capellen. Dalam menjalankan pemerintahannya, Komisaris Jenderal melakukan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, sistem residen tetap dipertahankan. Yang kedua, dalam bidang hukum, sistem juri dihapuskan. Yang ketiga, kedudukan para bupati sebagai penguasa feodal tetap dipertahankan. Yang keempat, desa sebagai satu kesatuan unit tetap dipertahankan dan para penguasanya dimanfaatkan untuk pelaksanaan pemungutan pajak dan hasil bumi. Dan yang kelima, dalam bidang ekonomi memberikan kesempatan kepada pengusaha-pengusaha asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Tetapi saat Hindia Belanda dipimpin oleh Gubernur Jenderal Van der Capellen, terjadi beberapa perubahan. Kebijakan Van der Capellen itu berkembang ke arah sewa tanah dengan menghapus peran penguasa tradisional seperti bupati dan para penguasa setempat. Kemudian Van der Capellen juga menarik pajak tetap yang sangat memberatkan rakyat. Hal itu membuat banyak protes dan mendorong terjadinya perlawanan. Kemudian ia dipanggil pulang dan digantikan oleh Gugus Gisignis. Ia berkeinginan membangun modal dan meningkatkan ekspor. Tetapi program ini tidak berhasil dikarenakan rakyat yang miskin dan tidak mampu menyediakan barang-barang yang akan diekspor. Yang terjadi justru impor lebih besar dibandingkan ekspor. Hal ini tentu saja sangat merugikan bagi pemerintahan Belanda. Kondisi tanah jajahan yang sedang krisis dan juga kas keuangan negara induk tersedak diakibatkan oleh peperangan melawan penguasa setempat. Sebagai contohnya yaitu Perang Diponegoro yang baru berjalan 1 tahun tetapi sudah menguras dana yang sangat banyak dari negeri induk. Pada kurun waktu 1816 sampai 1830, di Belanda terjadi perdebatan antara kaum konservatif dan kaum liberal mengenai kebijakan politik yang tepat untuk tanah jajahan. Tentu saja, sistem yang dipilih harus memberikan keuntungan sebesar-besarnya bagi negara itu.
Kaum liberal berkeyakinan bahwa tanah jajahan akan memberikan keuntungan kepada negeri induk apabila urusan ekonomi diserahkan kepada urusan swasta. Dan sedangkan pemerintah hanya mengawasi jalannya pemerintahan dan memungut pajak. Sedangkan kaum konservatif berpikir akan lebih baik jika urusan ekonomi ditangani oleh pemerintah. Kaum konservatif meragukan sistem liberal karena keadaan tanah jajahan yang belum memenuhi syarat. Komisaris Jenderal yang memegang pimpinan pemerintahan kolonial di Indonesia pun mengambil jalan tengah, yaitu di satu pihak pemerintah tetap berusaha untuk menangani penggalian kekayaan tanah jajahan, dan di pihak yang lain berusaha mencari jalan untuk melaksanakan dasar-dasar kebebasan. Pada satu pihak melindungi hak-hak kaum pribumi, di lain pihak memberi kebebasan kepada penguasa-penguasa swasta untuk membuka usahanya di Indonesia selama tidak mengancam kehidupan penduduk. Kebijakan politik itu pun tetap berlaku setelah tugas Komisaris Jenderal berakhir pada tahun 1819. Pemerintahan Komisaris Jenderal berakhir pada 1819 dikarenakan penderitaan rakyat yang dilakukan oleh penguasa pribumi maupun penguasa Eropa yang memeras penduduk. Yang pertama yaitu dalam UU 1819 dinyatakan bahwa kepala desa harus dipilih secara bebas oleh penduduk dan berusaha menetapkan aturan-aturan yang pada prinsipnya mencegah agar penduduk tidak dilakukan secara sewenang-wenang oleh penguasa-penguasa elit. Namun dalam prakteknya sendiri, penguasa pribumi dan penguasa Eropa keduanya memeras penduduk. Yang kedua yaitu rakyat menderita dari berbagai macam pajak seperti pajak jalan tol dan pajak garam yang diborongkan kepada orang-orang dari Jepang. Dikarenakan oleh hal-hal tersebut, pemerintahan Komisaris Jenderal diakhiri pada tahun 1819. Sekian dari saya, terima kasih telah menyaksikan video ini. Jika ada kata-kata atau perbuatan saya yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.